Lahir di Mekah, di sisi Ka'bah, dalam buayang Aminah. Oh Muhammad, sang utusan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan membawakan kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah tandus di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian pada masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam berubah menjadi sebuah kota. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khotamul Anbiya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Muhammad adalah Hashim bin Abdul Manaf. Ketika Hashim memimpin, kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang maju. Tidak ada yang mampu menyaingi kehebatan masyarakat Mekah dalam perdagangan. Namun sayang, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Tahun demi tahun berlalu. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh putranya Abdul Muthalib. Ketika Hashim memimpin, kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang maju. Tidak ada yang mampu menyaingi kehebatan masyarakat Mekah dalam perdagangan. Namun sayang, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Tahun demi tahun berlalu. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh putranya Abdul Muthalib. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, kota Mekah menjadi semakin ramai. Orang-orang dari Jazirah Arab berbondong-bondong datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Saat itu, peristiwa dahsyat pun terjadi. Kejadian ini bermula dari negara Yaman, sebuah negeri yang jauh berada di selatan kota Mekah. Pada saat itu, Yaman dipimpin oleh penguasa yang bernama Abrahah al-Ashram. Raja Abrahah iri dengan keramaian kota Mekah. Beliau heran, kenapa Mekah sampai ramai dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh Jazirah Arab? Apa istimewanya Ka'bah? Tempat ibadah yang terbuat dari batu kasar itu. Aku ingin Yaman mempunyai tempat ibadah yang bisa menyaingi Ka'bah. Tak lama kemudian, Yaman mendirikan sebuah tempat ibadah yang bernama Gereja Al-Qulayus dengan gerbang perak, pintu emas, dan berlantai bualan. Abrahah merasa puas, tapi sayang, semuanya itu tidak membuat orang-orang di Jazirah Arab datang untuk mengunjungi Yaman. Ternyata apa yang diharapkan oleh Abrahah tidak terjadi. Hal ini membuat Abrahah semakin marah, dan dia mengajak pasukan bergajahnya untuk ke Mekah dan akan menghancurkan Ka'bah. Mendengar berita itu, orang-orang Quraisy di Mekah menjadi panik. Pada saat itu, pemimpin Mekah Abdul Muthalib mengumpulkan semua masyarakatnya dan berunding untuk menghadapi kedatangan Raja Abrahah dan pasukan bergajahnya. Abdul Muthalib sadar betul bahwa apapun yang akan mereka lakukan tidak akan mampu melawan Abrahah dan pasukan bergajahnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jalan sudah terbuka lebar untuk pasukan Abrahah menghancurkan Ka'bah. Ka'bah sudah di depan mata. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pasukan gajah yang ditunggangi oleh Abrahah sudah di depan Ka'bah, tiba-tiba terhenti. Gajahnya diam, tidak mau berjalan. Sekuat tenaga Abrahah memukul gajah-gajah itu, tetap saja mereka tidak mau berjalan. Bahkan mereka berbalik arah menuju kota Yaman. Saat itulah pertolongan Allah datang. Burung-burung mengepakkan sayapnya, menjatuhkan kerikil-kerikil panas ke pasukan Abrahah. Pasukan Abrahah lari tunggang gelanggang. Banyak pasukan yang mati, kecuali Abrahah. Abrahah pun berhasil kembali ke negaranya Yaman. Namun tak berapa lama, ia pun mati binasa seperti pasukan-pasukannya.
Peristiwa ini dikenal dengan Amul Fil atau Tahun Gajah dan Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Kota Mekah pun sekarang menjadi aman kembali. Abdul Muthalib mempunyai seorang putra yang bernama Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Abdullah pergi berdagang. Pada saat itu, Aminah istrinya sedang dalam keadaan mengandung. Tapi ketika singgah di kota Yathrib, Abdullah mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Peristiwa kesedihan ini pun terjadi. Aminah merasa kehilangan suaminya. Kesedihan berat pun dirasakan oleh Aminah. Apalagi ia tengah menanti kelahiran bayinya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Kali ini Abdul Muthalib sangat bahagia. Dia membawa Muhammad kecil untuk bertawaf keliling Ka'bah. Bukan kepada berhala lagi, tapi kepada Allah dia berdoa dan bersyukur atas kelahiran cucunya. Aku memberimu nama Muhammad. Muhammad berarti terpuji. Demikian tadi kisah kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.